lihatin ini. Nah, lihatin jalannya, goyangan mobil saya. Allah Akbar, ini lubangnya seperti ini. Coba bayangin, bayangin lur, seperti ini. Dan ini info buat teman-teman yang melintas di jalur ini, jalan yang memang masih diperlukan perhatian ekstra ataupun khusus dari pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan untuk membangun jalan ini. Oke, inilah Polres Rawajitu di tanggal 6 bulan 7 2023, masih bersama saya Jabril Nusantara seputar Lampung. Guys, ini jalan Rawajitu hari ini ya, yang terbaru. Ini di bawah cor-coran pasar Rawajitu Selatan. Ini yang lubangnya parah. Ini maaf, pas suasananya pas azan zuhur, jadi agak ada suara-suara orang azan, ini maaf ya. Nah, ini nggak bisa kita berpapasan, ini harus berhenti dulu karena satu jalur cuma di tengah aja ini. Di kiri kanannya lubangnya dalam-dalam, ini teman, udah kayak kolam, pas tepat di bawah cor-coran Rawajitu Selatan ya. Kalau kita dari pasar Rawajitu ini parah, memang udah ada batu tapi belum diadakan penyekerapan dan penimbunan, masih ditaruh di sisi kanan jalannya itu ya. Oke, kita lanjut, kita akan menuju ke jalan yang parah berikutnya di Polres Rawajitu hari ini. Parah, sangat parah sekali ini kalau mobil-mobil kecil pribadi ya, bisa nyangkut. Ini video terbaru ini ya, di bulan 7, kurang lebihnya tanggal 6, tanggal 7 ini ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin pulang kampung ke Rawajitu dan tanya kondisi jalan Rawajitu Selatan, khususnya di Polres Rawajitu Tulang Bawang Lampung ini, bisa disaksikan dalam video Jabril Nusantara seputar Lampung hari ini. Dan untuk berikutnya akan terus saya review jalan-jalan Polres Rawajitu, supaya teman-teman yang berada di luar Rawajitu bisa melihat keadaan jalannya. Jadi kalau mau pulang nggak bertanya-tanya lagi seperti apa dan membahayakan apa tidaknya, bisa kita saksikan dalam video ini. Oke, kita lanjut, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum mohon bantuannya untuk klik subscribe serta bagikan ke teman-teman agar info dari Jabril Nusantara seputar Lampung bisa membantu untuk teman-teman yang jauh dari Tulang Bawang. Terima kasih sebelumnya, dan kita lanjut. Nah teman-teman, ini titik terparah yang kedua ya. Kalau ada teman-teman yang nanya kondisi jalan di Medasari seperti ini nih. Ini pas di pasar Medasari. Nah kondisinya seperti ini. Jembatannya itu di depan dan jalannya di samping jembatan seperti ini. Ini titik terparah kedua setelah kita melewati titik terparah 1 setelah cor-coran Rawajitu tadi ya. Nah, kita coba akan lewati jembatan sementara ini sebelum jembatan yang ini dibangun. Nah itu benar kata teman-teman, kalau kanalnya sekarang dipenuhin rumput ya, itu karena sepertinya udah minta cuci parit sebenarnya ya, karena itu udah akses untuk jalur airnya udah nggak bisa dilalui karena udah dipenuhi dengan rumput-rumput duri dan semak di dalam kanal itu sendiri. Dan ini titik parah berikutnya masih di jalur Polres Rawajitu, tepatnya di Medasari, area lapangan Medasari ya. Nah ini jalannya kalau hujan itu bagi pengendara roda 2 ini sangat membahayakan sekali karena licin dan bisa menyebabkan motor itu tergelincir.
Nah ini seperti ini keadaan jalannya, tanahnya tanah kuning ini ya, licin sekali kalau kena air. Dan ini info buat teman-teman yang melintas di jalur ini, jalan yang memang masih diperlukan perhatian ekstra ataupun khusus dari pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan untuk membangun jalan ini. Titik terparah ketiga ini berlokasi di Medasari, area lapangan ataupun SMP Negeri 1 ya, ataupun SMK. Nah ini Rawajitu Selatan, jalannya seperti ini. Dan nanti juga akan ada, kita lihat titik-titik parah berikutnya, hingga nanti kita akan memasuki titik teraman ataupun yang jalan sudah disekrap dan diadakan penimbunan sekarang di area Pasar Ipil. Nanti akan kita tunjukkan di mana-mana batasnya, agar teman-teman yang jauh dari Tulang Bawang yang berada di luaran sana tahu info tentang poros Rawajitu dalam video ini ya. Oke, kita lanjut. Dan ini jalan terparah berikutnya, ini sekedar info dari Jabrik Nusantara seputar Lampung. Nah ini kalau dulu waktu kita sering melintas di sini, Indomaret di area Medasari belum ada, dan ini udah didirikan Indomaret di seputaran SMK. Nah ini Indomaretnya, dan di depan Indomaret ini jalan juga masih terlihat sangat licin seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman, ini himbauan dari saya kalau melintas di jalur ini, terutama menggunakan kendaraan roda 2 yang membawa anak kecil ataupun orang tua, mohon berhati-hati karena jalan sangat licin sekali ya. Terlebih kalau terkena air hujan ataupun genangan air, karena tanahnya tanah merah dan belum ditimbun menggunakan batu. Oke, kita lanjut, kita ke Pasar Ipil karena di sana ada beberapa titik terparah. Dan juga ada kabar baiknya juga, itu daerah Ipil yang arah ke Gunung Tiga itu sudah mulai diadakan penyekrapan, pelebaran jalan, serta penimbunan menggunakan batu. Oke, kita lanjut dan kita terus ikutin video dari Jabrik Nusantara seputar Lampung. Jangan lupa like, subscribe, serta komennya ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di titik parah keempat setelah titik parah ketiga di area Medasari tadi. Dan ini lokasinya tepat berada di depan SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan ya. Terlihat di sini memang ada beberapa tumpukan batu, namun belum diadakan pemerataan dan penimbunan di lubang-lubang yang memang sering terjadi rawan mobil nancep ataupun motor tergelincir. Dan seperti ini lokasi jalannya, dan ini titik parah keempat setelah kita dari Rawajitu tadi. Oke, seperti ini ya. Ini info dari Jabrik Nusantara seputar Lampung di tanggal 6 bulan 7 2023, poros Rawajitu Selatan. Area gereja. Nah ini. Oke, di lokasi ini adalah titik terparah terakhir kalau kita melintasi jalur poros Rawajitu, yaitu titik parah kelima. Setelah kita melewati titik pertama, 2 dan 3 dan juga 4 tadi, kalau kita dari Rawajitu, ini adalah titik terakhir terparah di lintas ini saat ini ya. Kenapa saya bilangkan titik terparah? Karena di sini adalah jalan yang paling heboh untuk para pelintas ya, karena di sini terdapat jalan lubang tak bersepasi. Nah, kenapa dibilang tidak bersepasi itu karena jalan itu memang di pinggirnya nggak bisa dilalui oleh mobil karena miring, dan bisanya dilewati di tengah-tengah jalannya tepat. Namun di situ lubangnya itu sangat kerap sekali dan nggak ada spasinya, memang seperti itu ya. Jadi kalau mobil-mobil membawa muatan itu mengkhawatirkan sekali untuk pernya. Jadi kalau nggak kita benar-benar memperhitungkan dari goyangan mobil yang membawa muatan itu sendiri, kita ngerinya di per, karena bisa salah-salah patah per ya di situ ya. Dan kebetulan hari ini tanggal 6 bulan 7 2023 kita berpapasan dengan mobil anggota marinir yang sedang melintas di jalur poros Rawajitu. Ini teman saya sampai tidur nih, kayak di Nina boboin udahan, karena jalannya kayak di ayun-ayun. Nah jadi buat teman-teman yang tanya seperti apa sih jalan Rawajitu tuh kok kayaknya pembangunannya lambat dan bla 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 segala macam, memang benar. Di sini ada beberapa titik, yaitu yang saya hitung mulai dari berangkat tadi sampai sekarang saat ini sekitar 5 titik jalur di sini yang tergolong parah ya. Artinya parah itu masih
Di situ banyak lubang-lubang berair, juga banyak tanah-tanah berlumpur dan lain sebagainya. Itu ada 5 titik yang memang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya pihak pembangunan yang bertanggung jawab atas pembangunan poros Rawajitu. Dan ada juga yang tanya, jalan poros Rawajitu itu udah bagus. Memang iya, ada beberapa titik yang sudah bagus. Mulai nanti pasar Ipil itu udah ada diadakan penimbunan, cuma belum disiram menggunakan aspal ya. Akan kita lihat aja seperti apa. Kita langsung aja meluncur ke jalan tersebut. Oke, titik parah kelima sudah berada di depan kita tepat, di mana ada 2 mobil truk yang sedang berhenti. Liatin jalannya. Mobil aja loncat-loncat ya, kayak kuda yang belum jinak gitu ya. Kamu udah jinak belum, Mas? Belum jinak juga dia. Mobilnya loncat-loncat. Nah, ini ada yang patah as karena jalan-jalan yang rusak ini tadi. Bang, numpang lewat mau pulang ya? Nah, ini teman-teman ya, jalan yang lubang tak berspasi, bisa dilihat sendiri. Allahu Akbar. Lihat seperti ini, lihatin tuh. Kita harus bergantian saat melewatinya karena nggak bisa lihat di bawah. Kalau bagi yang ngomong bisa, mungkin menggunakan motor ya kesininya, bukan menggunakan mobil. Lihatin ini, lihatin jalannya, goyangan mobil saya. Allahu Akbar, lubangnya seperti ini. Coba bayangin lur, seperti ini. Tuh kan, jalannya parah bener tuh. Jadi harus satu-satu lewatnya teman-teman, karena jalannya lubangnya tuh, liatin. Makanya disebut lubang tak berspasi seperti ini ya. Kita ngebut nggak bisa, karena kalau kita ngebut tuh mobil tuh kayak kuda yang belum jinak gitu ya, loncat-loncat gitu. Padahal ini jalan lintas gitu ya. Ini kalau nggak jalan nasional ini balik kita ya. Ini mohonlah perhatiannya untuk pihak-pihak terkait, khususnya di jalan ini dulu aja lah, karena kita kalau membawa muatan di sini sangat parah sekali. Bang. Nah, ini kan. Parah tuh, kasihan kan mobil kalau melintas tuh, kasihan tuh kan. Tuh, nah ini batunya udah nongkrong di sini tapi belum diadakan penimbunan, mungkin masih alatnya juga bergantian mungkin ya, kita maklumin lah. Tapi mohon kiranya lah, ini usulan dari kita dan ini suara rakyat ataupun masyarakat Rawajitu Selatan yang memang menggunakan jalur ini untuk lintas utama kita kalau mau keluar ke unit 2 ini ya. Mohon kiranya kepada para yang berwenang, pihak-pihak terkait yang mempunyai tanggung jawab atas pembangunan jalan poros Rawajitu, titik di area gereja ini yang terparah ya. Oke teman-teman, karena ini tadi titik kelima, titik terakhir di jalan poros Rawajitu yang sekarang masih menjadi momok ataupun menjadi perbincangan dan gunjang-ganjing para pelintas, terutama para driver yang bawa muatan di area poros Rawajitu ini. Dan saatnya kita akan memasuki area aman ataupun zona aman, di mana jalan Rawajitu yang sudah diadakan penyekrapan, perlebaran jalan serta penimbunan, yaitu tepatnya di perbatasan antara penghabisan Medasari setelah kita melewati Rawajitu tadi dan akan memasuki Ipil ya. Ini mulai dari tikungan depan sudah diadakan penyiraman menggunakan batu split. Ya, kita saksikan kira-kira seberapa jauh yang sudah diadakan penimbunan dan pelebaran jalan. Bisa kita saksikan, dan inilah batas jalan kalau kita dari Rawajitu akan menuju ke unit 2 ataupun mau menuju ke Gunung 3. Nah, ini batasnya. Tikungan sebelum pasar Ipil kalau kita dari Rawajitu. Oke, seperti ini ya. Sudah diadakan penyekrapan, pelebaran serta penimbunan batu, namun belum diadakan pengaspalan. Oke, dan teman-teman bilang itu benar semua. Jadi kalau Rawajitu itu belum ada perkembangan, belum ada kemajuan, memang ada sebagian. Dan masih ada, kita saksikan dalam video ini tadi, masih 5 titik terparah
di Poros Rawajitu, mohon dicatat. Dan bagi teman-teman yang bilang Rawajitu itu sudah mulus jalannya, itu juga saya benarkan, dan inilah buktinya. Akan kita lihat sampai mana dan sejauh mana yang sudah diadakan penyiraman menggunakan batu. Kita lanjut, dan masih tetap ikuti channel Jabrik Nusantara seputar Lampung di episode yang akan datang. Dan saya Jabrik Nusantara pamit undur diri, sampai ketemu dan wassalam.